Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan dari tugas mekanika industri dari jurnal Ferdinand F. Beer. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik kepada Mas Andre, saya akan menjelaskan tentang 1.1 tentang mekanika itu apa. Mekanika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang jelas dan memprediksi kondisi istirahat atau gerak tubuh di bawah aksi gaya. Dia dibagi menjadi 3 bagian, mekanika benda tegar, mekanika benda yang dapat diidentifikasikan, dan mekanika fluida. Mekanika benda tegar dibagi menjadi statika dan dinamika. Yang pertama barusan dengan tubuh saat istirahat. Dalam bagian studi mekanika ini diasumsikan benda-benda menjadi kaku sempurna. Namun, struktur dan mesin yang sebenarnya adalah tidak pernah benar-benar kaku dan berubah bentuk di bawah beban di mana mereka berada dikarenakan, tetapi deformasi ini biasanya kecil dan tidak terlalu mempengaruhi kondisi keseimbangan atau gaya struktur. Dalam pertimbangan, mereka penting meskipun sejauh ketahanan struktur terhadap kegagalan yang bersangkutan dan dipelajari dalam mekanika bahan, yang merupakan bagian dari mekanika deformable tubuh. Divisi ketiga dari mekanika fluida adalah dibagi menjadi studi tentang fluida yang tidak dapat dimanfaatkan dan yang dapat dimanfaatkan cairan. Sebuah subdivisi penting dari studi cairan dan adalah hidrolika yang menangani masalah yang melibatkan air. Nah, mekanika adalah ilmu fisika karena berkaitan dengan studi tentang mengaitkan mekanika dengan matematika, sementara banyak yang menganggapnya sebagai mata pelajaran teknik kedua ini. Pandangan dibenarkan sebagai mekanika adalah dasar dari sebagian besar ilmu teknik dan merupakan syarat yang sangat diperlukan untuk studi mereka. Namun, itu tidak memiliki empirisme yang ditemukan di beberapa rekayasa ilmu, yaitu tidak bergantung pada pengalaman atau pengamatan saja oleh ketelitian dan penekanannya pada penalaran edukasi yang menyerupai matematika. Tapi sekali lagi itu bukan ilmu abstrak atau bahkan murni. Mekanika adalah ilmu terapan. Tujuan mekanika adalah untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena fisik dan dengan demikian meletakkan dasar bagi aplikasi rekayasa. Terima kasih. Ya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Enda. Silakan. Oke, terima kasih Mas Andrianto atas waktunya. 1.2 yaitu konsep dan prinsip dasar. Meskipun studi tentang mekanika kembali ke zaman Aristoteles pada 384 sampai 322 Masehi dan Archimedes 287 sampai 212 Masehi. Apa sih Masehi ya itu ya? Dilanjut, Mas Enda. Oh iya, maaf. Saya ulang ya. Ya, boleh. Silakan. Meskipun studi tentang mekanika kembali ke zaman Aristoteles, yaitu 384 sampai 322 sebelum Masehi dan Archimedes 287 sampai 212 sebelum Masehi. Kita harus menunggu sampai Newton dari 1642 sampai 1727
Masehi untuk menemukan formulasi yang memuaskan dari prinsip-prinsip dasar mentalnya. Prinsip-prinsip ini kemudian diungkapkan dalam bentuk yang dimodifikasi oleh D'Albert, Laurge, dan Hamilton. Validitas mereka tetap akan tertandingi, namun sampai Einstein merumuskan teorinya, relativitas dari relativitas 1905. Sementara keterbatasannya sekarang telah diakui, mekanika Newton masih menjadi dasar dari teknik saat ini, ilmu pengetahuan. Konsep dasar yang digunakan dalam mekanika adalah ruangan, waktu, massa, dan memaksa. Konsep ini tidak dapat benar-benar didefinisikan. Mereka harus diterima atas dasar intuisi dan pengalaman kita dan digunakan sebagai kerangka mental. Referensi untuk studi kami tentang mekanika. Konsep ruang dikaitkan dengan gagasan posisi dan titik P. Posisi P dapat didefinisikan dengan 3 panjang yang diukur dari titik acuan tertentu atau asal dalam 3 arah yang diberikan. Panjang ini dikenal sebagai koordinat P. Untuk mendefinisikan suatu peristiwa, tidak cukup untuk menunjukkan posisi di 3 ruang angkasa. Waktu acara juga harus diberikan. Konsep massa digunakan untuk mengkarakterisasi dan membandingkan benda berdasarkan eksperimen mekanik fundamental tertentu. 2 benda dengan massa yang sama, misalnya, akan ditarik oleh bumi dalam cara yang sama. Mereka juga akan menawarkan resistensi yang sama terhadap perubahan dalam gerak translasi. Dalam mekanika Newtonian, ruang, waktu, dan massa adalah konsep mutlak, tidak bergantung satu sama lain. Ini tidak benar dan relativistik. Mekanika di mana waktu suatu peristiwa tergantung pada posisinya, dan di mana massa benda bervariasi dengan kecepatannya. Di sisi lain, konsep kekuatan tidak terlepas dari 3 lainnya. Memang satu dari prinsip-prinsip dasar mekanika Newtonian yang tercantum di bawah ini menunjukkan bahwa gaya resultan yang bekerja pada suatu benda berhubungan dengan massa tubuh dan dengan cara di mana kecepatan bervariasi dengan waktu. 3 hukum dasar Newton dipromosikan oleh Sir Isaac Newton di bagian akhir abad ke-17. Hukum-hukum ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Hukum pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel adalah 0, maka partikel akan tetap diam jika awalnya diam, atau akan bergerak dengan kecepatan konstan dan dalam garis lurus jika awalnya bergerak. Hukum kedua, yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada suatu partikel tidak 0, partikel akan mengalami percepatan yang sebanding dengan besarnya. Resultan dan dalam arah gaya resultan ini. Hukum ketiga yaitu gaya aksi dan reaksi antara benda-benda di kontak memiliki besar yang sama, garis aksi yang sama dan berlawanan, nalar. Terima kasih Mas Enda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafid Naufal Mukli. Silakan. Sistem satuan dengan 4 konsep dasar diperkenalkan pada bagian sebelumnya dikaitkan dengan apa yang disebut satuan kinetik, yaitu satuan panjang, waktu, massa, dan gaya unit. Unit ini tidak dapat dipilih secara independen, harus dipenuhi 3 dari unit dapat didefinisikan secara sewenang-wenang. Mereka kemudian disebut sebagai unit dasar. Unit keempat bagaimanapun harus dipilih sesuai dengan persamaan dan disebut sebagai satuan turunan. Satuan kinetik yang dipilih dengan cara ini dikatakan membentuk
sistem unit yang konsisten, sistem satuan internasional atau SI satuan. Dalam sistem ini yang akan digunakan secara universal secara Amerika Serikat menyelesaikan konversinya ke satuan SI. Satuan dasarnya adalah panjang, massa, dan waktu, dan masing-masing disebut meter atau yang kilogram atau kg dan sekon atau S. Ketiganya didefinisikan secara sewenang-wenang. Kedua yang awalnya dipilih untuk mewakili 1/86400 dari rata-rata solar per hari. Sekarang didefinisikan sebagai durasi 9/192/631/770 siklus radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat keadaan mental dasar atom cesium min 133 per meter. 133 meter. Awalnya didefinisikan sebagai 1/10 juta jarak dari ekuator ke salah satu kutub adalah sekarang didefinisikan sebagai 1.650.763,73 panjang gelombang dari cahaya merah jingga yang merespon transisi tertentu dalam atom kripton per 86 kg yang kira-kira sama dengan massa 0,001 m. Apa ini? Di air. Satuan gaya adalah satuan turunan, ini disebut Newton dan adalah didefinisikan sebagai gaya memberikan percepat satu meskipun 2 massa 1 kg. Kita tulis satuan SI dikatakan membentuk sistem satuan mutlak. Ini berarti bahwa 3 unit dasar yang dipilih tidak bergantung pada lokasi di mana pengukuran dibuat, meteran, kilogram, dan sekon. Dapat digunakan di mana saja di bumi. Mereka bahkan dapat digunakan pada yang lain planet. Mereka akan selalu memiliki makna yang sama, berat suatu benda atau gaya gravitasi yang bekerja pada benda tersebut harus seperti gaya lainnya dinyatakan dalam Newton dari persamaan 1,4, maka berat benda bermassa 1 kg. Kelipatan dan subkelipatan dari unit SI dasar mungkin diperoleh melalui penggunaan awalan yang didefinisikan dalam tabel 1.1 NS ketika dan NS kelipatan dan kelipatan dari satuan panjang, massa, dan gaya paling banyak sering digunakan dalam rekayasa masing-masing kilogram dan milimeter, megagram dan gram dan kilonewton. Konversi satuan ini ke dalam meter, kilogram, dan newton masing-masing dapat dilakukan hanya dengan memindahkan titik desimal 3 tempat ke kanan atau ke kiri. Misalnya untuk mengonversi 3,82 km ke meter, satuan titik desimal dipindahkan 34. Oke, terima kasih untuk Rafid. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Sini saya mencoba menjelaskan di subbab 1.4, yaitu konversi dari satu sistem unit ke yang lain. Ada banyak contoh ketika seorang insinyur ingin mengubah ke SI untuk unit hasil numerik yang diperoleh dalam satuan biasa AS, atau sebaliknya, karena satuan waktu sama di kedua sistem. Hanya 2 sistem kinetik unit dasar perlu dikonversi. Jadi karena semua unit kinetik lainnya dapat diturunkan dari unit dasar ini, hanya 2 faktor konversi yang perlu diingat. Satuan panjang. Menurut definisi satuan panjang biasa AS adalah 1 kaki 5 0,0
3048 meter. Berikut ini 1 mil 5.280 kaki, 5.280 kaki sama dengan 0,30.048 meter. 5.609 meter atau 1 mil 1,6009 km. Juga 1 masuk 5 1 12 kaki 5 1 yaitu 12 sama dengan 0,3048 meter. 5 0,0254 meter atau 1 inci 525,4 mm. Kemudian satuan angkatan mengingat bahwa unit kekuatan adat AS PON didefinisikan sebagai berat standar PON yaitu massa 0,4536 kg di permukaan laut dan garis lintang 458, di mana G5 9,807 mili per second 2, dan menggunakan persamaan 1.4. Kami menulis W 5 mg 11 5 mili 1 pon 5 sama dengan 0,4536 kg 9,807 mili per second. 4,448 kg meter per second. 1 lb 4.448 Newton. Ya, terima kasih kepada Pak Azri. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Nur Hasanuddin. Waktu dan tempat dipersilakan. Satuan massa. Satuan massa atau truk biasa di AS adalah turunan satuan. Jadi dengan menggunakan persamaan 1.6 kurung, koma, kurung 1.8 dan buka kurung 1.11 tutup kurung. Kita tulis 1 siput 5 1 lb sekon atau FT 5 1 lb 1 kaki atau sekon 5 4,448 Newton 0,3048 meter per sekon 14,59 Newton per meter, dan mengingat persamaan titik 5 tutup kurung 1 siput 5 1 lb atau FT 5 14,59 kilo. Meskipun tidak dapat digunakan sebagai satuan massa yang konsisten, kita ingat bahwa massa pon standar menurut definisi 1 pon massa 0,4536 kilo. Konstanta ini dapat digunakan untuk menentukan massa dalam satuan S1 atau kilogram dari suatu benda yang telah dicirikan oleh beratnya di AS, satuan adat atau PON. Untuk mengubah satuan biasa AS yang diturunkan menjadi satuan S1, cukup dikalikan atau dibagi dengan faktor konversi yang sesuai. Untuk contoh, untuk mengubah momen gaya yang didapat menjadi M547 lb IN ke dalam satuan S1, kami menggunakan rumus buka kurung 1.10 dan buka kurung 1.11 tutup kurung dan menulis
M sama dengan 47 LB titik IN sama dengan 47 buka kurung 4 titik 448 Newton tutup kurung buka kurung 25 titik 4 mm tutup kurung sama dengan 5.310 Newton titik milimeter sama dengan 5 titik 31 Newton per meter. Ya, terima kasih Saudara Nur Hasanuddin. Ya, untuk presentasi dari kelompok kami sekian. Maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin ucapan tadi. Mungkin ada yang bisa ditanyakan dari materi yang tadi disampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya apa yang dimaksud dengan mekanika itu? Itu saja sih yang mau saya tanyakan. Oke, terima kasih. Pertanyaannya mungkin nanti pertanyaan ditampung dulu. Ada yang lain lagi? Silakan yang mau bertanya, biar nanti sekalian dijawab. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Fajri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi tadi ada sebutkan itu konsep dasar ya. Coba sebutkan konsep dasar apa aja yang digunakan dalam mekanika itu. Baiklah. Oke. Mungkin Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Mas Fajri. Mungkin ada satu lagi pertanyaan biar nanti bisa langsung dijawab dengan bersama-sama. Terima kasih Mas Fajri. Saya, Bang. Oke, silakan. Mas Rafid. Sebutkan konsep dasar yang digunakan dalam mekanika. Oh, itu tadi pertanyaan sama aja kayak Mas Fajri ya, masuknya ya. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Mas Rafid. Ya. Sebutkan dan jelaskan 3 hukum dasar Newton. Oh, oke, baik. Sebutkan dan jelaskan 3 hukum dasar Newton. Oke, terima kasih Mas Rafid. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Mas Enda tadi. Mekanika itu apa sih? Jadi, mekanika itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menjelaskan dan mempresisi kondisi istirahat atau gerak tubuh di bawah aksi gaya. Dia dibagi menjadi 3 bagian, mekanika benda tegar, mekanika benda yang dapat dideformasi, dan mekanika fluida. Mungkin jawabannya cukup. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua dari Mas Fajri, sebutkan konsep dasar. Ya, terima kasih, cukup Pak. Ya, terima kasih Mas Enda. Ya. Konsep dasar yang digunakan dalam mekanika itu ada 3, ruang, waktu, dan massa. Konsep-konsep ini tidak dapat benar-benar didefinisikan. Mereka harus diterima atas dasar intuisi dan pengalaman kita dan digunakan sebagai kerangka mental, referensi untuk studi tentang mekanika. Konsep ruang dikaitkan dengan gagasan posisi dari titik P. Posisi P dapat didefinisikan dengan 3 panjang yang diukur dari titik acuan tertentu atau asal dalam 3 arah yang diberikan panjang. Ini dikenal koordinat P. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan 3 hukum dasar Newton. Oke, saya jelaskan di sini. 3 hukum dasar Newton yang diformulasikan oleh Sir Isaac Newton di bagian akhir abad ke-17, ada 3 hukum yang dinyatakan.
Hukum pertama, jika gaya yang bekerja pada partikel adalah 0, maka partikel akan tetap diam atau akan bergerak dengan kecepatan konstan dalam garis lurus jika awalnya bergerak. Hukum kedua, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah partikel tidak 0, partikel akan mengalami resultan dan dalam arah gaya resultan ini. Hukum ketiga, gaya aksi dan reaksi antara benda-benda di kontak memiliki besar yang sama, garis aksi yang sama dan berlawanan nalar. Ya, terima kasih. Mungkin kita tutup presentasi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk waktunya, untuk tugas kita buat mekanika industri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.